Halo guys, kembali lagi di Rika Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dita mulai tinggal di rumah orang tua Revan, seperti permintaan mertuanya. Dia sangat senang tinggal di sana. Bunda Revan sangat perhatian dan menyayanginya. Namun rasa bahagianya kurang lengkap karena Renata yang menghilang. Dia sangat khawatir dengan keadaan adiknya. Jujur, walaupun mereka tinggal terpisah setelah dirinya menikah, namun mereka masih sering saling sapa untuk menanyakan keadaan, walau cuma lewat pesan. Tapi sudah sebulan lebih ini adiknya tidak bisa dihubungi. Nomor ponselnya tidak aktif, bahkan akun sosmed adiknya juga tidak ada yang aktif. Padahal terakhir kali adiknya mengirim pesan menginap karena mengerjakan tugas. Tapi apa ia mengerjakan tugas selama ini? Revan sudah mencarinya di kampus dan tempat kerja adiknya. Namun Renata juga tidak pernah ada di sana. Bahkan mertuanya mengajukan ingin melapor ke kantor polisi beberapa minggu lalu. Namun Dita menolak. Sekarang bahkan kandungannya sudah berumur 4 bulan. Apa adiknya tidak ingin melihat keponakannya ini? Setiap malam, Dita hanya bisa menangis memikirkan nasib adiknya. Entah berapa lama Renata merenungi nasibnya di kampung terpencil ini. Cukup sudah dia bersedih. Dia harus bangkit dan tetap semangat. Renata tidak ingin semakin terpuruk dengan keadaannya. Pasti banyak orang di luar sana yang menyayanginya dan mengkhawatirkannya. Renata akan mencoba mencari kejelasan kepada kakaknya soal surat yang dia lihat itu. Ternyata dia hanya bisa menyusahkan dan membuat khawatir kakaknya. Padahal sekarang kakaknya baru keluar dari rumah sakit dan sedang hamil muda. Sebelumnya dia baru saja mengaktifkan ponselnya. Di sana penuh pesan kakaknya, bahkan kakak iparnya juga yang mengkhawatirkannya. Bahkan Renata menangis melihat isi pesan kakaknya yang sangat mengkhawatirkannya. Dengan keteguhan hatinya, dia mencoba menghubungi kakaknya. Halo, ucap Renata tersendat karena air mata kembali mengalir. Renata, ini kamu sayang. Kamu di mana sayang? Kakak rindu sama kamu. Tanya Dita dengan khawatir. Maaf, baru menghubungi kakak. Soalnya baru ada sinyal kemarin aku survei untuk skripsi aku. Rere lupa menghubungi kakak sebelumnya karena Rere nggak tahu kalau di sini nggak ada sinyal. Maaf ya kak. Bohong Dita yang tidak ingin membuat kakaknya semakin khawatir dengan keadaannya. Hampir mertua kakak lapor polisi soal hilangnya kamu. Lain kali kalau ada apapun kamu hubungi kakak dulu ya. Kakak sangat khawatir sayang. Maafkan Rere kak, kakak tenang saja, mungkin besok Rere pulang. Nanti Rere langsung ke rumah mertua kakak. Kakak tinggal di sana kan sekarang? Tanya Renata. Iya adikku sayang, kakak tunggu kamu besok. Ya sudah kak, tutup dulu, mau packing untuk besok biar bisa pulang cepat, kata Renata. Dita sangat senang karena kabar dari adiknya yang ceroboh dan pelupa itu yang ternyata cuma lupa menghubunginya. Revan datang menjelang sore ketika sampai di rumah orang tuanya. Ekspresinya tidak terbaca, wajahnya terlihat tegang seperti menahan emosi, membuat Dita bingung melihat ekspresi dari suaminya. Sayang, kamu kenapa? Tanya Dita yang menghampiri Revan dan mengambil tas kerja suaminya. Nggak apa-apa sayang, aku cuma lelah, kata Revan menenangkan Dita. Tapi kenapa aku nggak percaya ya? Kata Dita memicingkan mata. Kamu sepertinya sangat senang hari ini. Ada apa? Tanya Revan mengalihkan pertanyaan Dita. Tadi Renata menghubungiku, besok dia kesini, kata Dita dengan binar mata yang mengungkapkan rasa senangnya. Renata sudah menghubungimu? Di mana dia sekarang sayang? Tanya Revan dengan syok. Dia survei untuk keperluan tugas akhir. Besok dia pulang dan langsung ke sini, kata Dita masih dengan rasa senangnya.
Sungguh Revan senang istrinya sudah tidak sedih lagi seperti beberapa minggu lalu. Tapi bagaimana kalau istrinya tahu yang sebenarnya? Itulah yang Revan pikirkan, lebih baik dia tanya langsung besok dengan adik iparnya itu. Entah kenapa menurutnya Renata sekarang sedang berbohong. Flashback Revan. Revan berkutat dengan berkas-berkasnya sebelum tamu yang tidak diundangnya itu datang. Kevin Sanjaya. Ya, itulah nama tamu tidak diundang itu, seseorang yang sering mencari masalah dengan dirinya. Kevin selalu menganggapnya saingan, padahal Revan tidak lebih membuat masalah dengannya. Revan tidak pernah membuat masalah dengannya, dan dengan tiba-tiba dia datang ke kantornya untuk bertamu. Sungguh mencurigakan. Itulah yang dipikirkan Revan saat itu. Jadi untuk apa kamu kesini? Tanya Revan langsung dengan marah tanpa basa-basi untuk orang yang sudah duduk di hadapannya ini. Wah, sepertinya kamu ingin mengusirku cepat dari ruanganmu. Bahkan kamu tidak menawarkan minum untuk tamu. Sungguh bagaimana kamu memenangkan tender besar dengan sifatmu yang seperti ini? Mungkin mereka buta. Kevin mencoba semakin memancing emosi orang yang sudah menjadi musuhnya karena sering menjadi saingannya. Bahkan sudah sejak masa kuliah, di mana semua orang selalu lebih memilih dan melihat Revan daripada dirinya. Walaupun dirinya sudah bekerja keras, orang-orang tetap melihat Revan. Padahal Revan hanyalah anak manja dengan kekayaan orang tuanya. Itulah yang dipikirkan Kevin. Kamu katakan apa maumu ke sini sebelum aku memanggil security untuk membawamu keluar dari ruanganku, kata Revan mencoba menenangkan diri, walau dia sangat marah dengan orang yang ada di hadapannya. Aku kesini hanya ingin menanyakan di mana keberadaan adik iparmu. Aku sudah mencarinya beberapa minggu ini. Apa kamu menyembunyikannya? Tanya Kevin kembali memancing emosi Revan. Untuk apa kamu mencari adik iparku? Atau kamu yang menculiknya? Ucap Revan dengan emosi. Bahkan dia sudah berdiri dari kursinya. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Aku malah ingin menikahinya. Maaf, aku tidak sengaja menidurinya. Karena itu aku kesini untuk meminta restumu dan mencari calon istriku itu, kata Kevin dengan seringnya jahatnya. Kamu? Revan tidak dapat lagi menahan emosinya, apalagi mendengar Kevin meniduri Renata. Dan buk, Revan memukul Kevin beberapa kali hingga sudut bibir Kevin mengeluarkan darah, sedangkan Kevin hanya terkekeh dan kembali mengeluarkan seringainya dan senyum meremehkan kepada orang yang memukulnya. Sepertinya kamu tidak bisa diajak bicara sekarang. Kalau begitu, aku pulang dulu. Oh ya, kalau kamu bertemu Renata, bilang aku merindukannya, dan kalau terjadi sesuatu hubungi aku, kata Kevin dengan seringainya sebelum menutup pintu ruangan Revan. Revan sangat marah. Kenapa Kevin selalu saja mencari masalah dengannya? Tapi sekarang ini dia membuat masalah yang berhubungan dengan istrinya dan Renata. Adik iparnya harus menanggung masalah karenanya. Revan tidak masalah jika Kevin mencari masalah dengannya, tapi tidak dengan mengikutkan orang di sekitarnya yang dia sayangi seperti ini. Flashback off. Maafkan aku sayang, aku belum bisa memberitahumu masalahku sekarang. Sebelum aku mendapatkan kejelasan dari Renata, aku takut ini membuatmu kepikiran dan berdampak dengan kesehatanmu dan calon bayi kita, batin Revan. Beda dengan Revan yang terlihat bingung, Kevin sangat senang karena sepertinya rencana balas dendamnya akan sukses. Terima kasih Renata karena kamu datang kepadaku. Bersambung.